nonton versi rekamannya. Oke, ya sudah saya nyalakan rekamannya. Oke, ya. Nah, nanti sambil jalan, jika ada pertanyaan silakan langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama saya ingin perkenalan diri saya dulu. Nama saya adalah Sunu Farid Latif. Oke, saya ingin perkenalan diri saya dulu. Nama saya adalah Sunu Farid Latif. Saya adalah TOEFL TOEIC Certified Trainer by ITS USA. Kemudian saya adalah IELTS Certified Trainer by British Council UK. Saya menyelesaikan master saya di pendidikan bahasa Inggris di King's College University of London. Dan saya adalah CEO dari Royal English Group. Nah, kami semua di Royal English mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Anda telah bergabung bersama kami. Kami pastikan bahwa pelayanan kami akan memenuhi ekspektasi Anda semuanya. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami memberikan welcoming meet dengan tujuan bahwa apa yang telah Anda investasikan, apa yang telah Anda bayarkan pada kursus ini akan memberikan dampak yang luar biasa buat Anda semua. Nah, pada welcoming meet ini saya akan membagikan strategi bagaimana Anda bisa melejitkan skor Anda, bagaimana kisah orang sukses di TOEFL, dan bagaimana kisah orang gagal di TOEFL. Oleh karena itu, apa yang baik Anda tiru, apa yang tidak baik Anda tinggalkan. Karena masa depan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Saat ini persaingan semakin ketat dan bahasa Inggris tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu adalah langkah yang tepat Anda bergabung bersama Royal English karena di sini kami akan memberikan strategi jitu bagaimana melejitkan skor TOEFL Anda. Nah, ini adalah kantor kami Royal English. Kami berdiri tahun 2012. Kami terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Malang. Kami adalah kursus khusus persiapan untuk TOEFL, TOEIC, dan IELTS ya. TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Nah, pada bulan September kemarin jumlah siswa dan alumni kami sudah mencapai 24.700. Kemudian kami juga bekerja sama dengan berbagai sekolah dan universitas. Alamat kami ada di Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang. Nah, ini tepatnya di area Universitas Brawijaya atau Universitas Negeri Malang. Ya, nanti apa yang saya tampilkan ini saya berikan semua di grup kelas ya, baik videonya, baik PowerPoint-nya. Jadi kami berikan semua sehingga nanti Anda benar-benar bisa mendapatkan manfaat maksimal pada pelatihan ini. Oke, sekarang kita mulai. Pada TOEFL Online Preparation ini kita akan melakukannya dalam durasi 12 hari ya, 12 hari ini. Oke. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, kenapa kok cuma 12 hari? Padahal bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya. Oke. Rahasia kenapa kami memberikan pelatihan ini hanya dalam 12 hari adalah karena kita meetingnya adalah online. Nah, meetingnya ini adalah online. Jadi kalau online, maka pasti Anda akan cepat bosan. Ya, karena online Anda cepat bosan karena kita interaksinya di dunia maya. Beda kalau di dunia nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, 12 hari ini agar supaya Anda ini fokus. Jadi kalau Anda nanti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya, Anda nanti tidak akan bisa fokus karena durasinya terlalu lama. Oleh karena itu, 12 hari kita fokuskan, tidak ada break. Selama 12 hari, setiap hari kita belajar, ada strategi, ada kuis, ada live teaching, itu nanti semua kita berikan dalam waktu 12 hari, sehingga hasilnya nanti maksimal. Dan ini apa yang kami ajarkan ini sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh teman-teman. Artinya apa? Artinya pengalaman ini mengajarkan kepada kami bahwa 12 hari ini adalah waktu yang cukup untuk kita melejitkan skor TOEFL Anda jika Anda memang mau fokus di sini. Kemudian, ini sambil saya mengadmin teman-teman masuk ya. Nah, selama 12 hari ini nanti Anda semua akan mendapatkan video materi ya. Jadi video materi ini nanti akan kami letakkan di akun Anda. Jadi tadi pengajar kelas ya, pengajar kelas
Mr. Agung, Mr. Fajar, sama Miss Lina sudah memberikan instruksi untuk membuat akun kan di website Royal English. Nah, nanti hari ini Anda harus berhasil membuat akun. Jika belum berhasil, minta arahan ke pengajar kelas nanti supaya dibantu bagaimana membuat akun. Kenapa harus berhasil membuat akun? Karena nanti semua video materi saya berikan lewat website ya. Nah, nanti kalau Anda mau yang tidak ribet, ada cara agar Anda tidak kehabisan kuota. Caranya adalah nanti Anda cari tempat WiFi yang bagus, kemudian Anda download semua videonya, kemudian nanti Anda simpan, kemudian Anda putar sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Jadi nanti ada sekitar 30 video, 30 video itu nanti silahkan di download, kemudian nanti diputar sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Nah, setiap hari Anda nanti akan menerima kuis, ya, akan menerima kuis. Jadi kuisnya nanti berkaitan dengan materi hari itu. Nah, kuisnya nanti Anda bisa kerjakan mulai pagi sampai mulai malam. Jadi kapanpun Anda bisa itu nanti bisa Anda lakukan. Kemudian jika ada ada pertanyaan, ada kesulitan, Anda nanti bisa diskusi di grup WA ya. Jadi di grup WA itu fungsinya agar Anda jika ada pertanyaan langsung tanyakan ke pengajar di kelas. Kemudian nanti juga akan ada tryout teman-teman ya untuk melatih seperti apa sih tes TOEFL nanti. Kemudian nanti di terakhir Anda akan mendapatkan tes TOEFL tes online juga. Kemudian yang terakhir Anda akan mendapatkan TOEFL A Certificate. Jadi nanti akan kami kirim via email. Nanti jika Anda menginginkan versi cetaknya juga bisa. Oke, ini adalah gambaran 12 hari ke depan seperti ini. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa sukses di pelatihan ini. Nah, untuk Anda bisa mendapatkan hasil maksimal pada pelatihan ini, maka yang pertama Anda lakukan adalah ketika pengajar memberikan arahan, oke hari ini materinya ini, maka Anda harus menonton video materinya dan memahami. Jadi bukan cuma menonton, tapi juga memahami. Ya, jadi tonton kemudian pahami. Yang kedua, jika ada kesulitan, maka Anda wajib konsultasi dengan pengajar kelas sesuai materi atau soal yang sulit. Jadi nanti kalau ada materi yang sulit, silahkan di screenshot, dikirim ke grup. Kemudian nanti pengajar akan menjelaskan. Kenapa ke grup? Karena nanti kalau Anda menanyakan secara pribadi, maka nanti yang mendapatkan penjelasan cuma Anda. Tapi kalau Anda menguploadnya di grup, maka nanti yang mendapatkan manfaat penjelasan itu adalah semua teman-teman di kelas tersebut. Jadi nanti nggak usah malu menanyakan soal-soal atau materi, karena semuanya punya hak yang sama untuk bisa melejitkan skor TOEFL-nya. Kemudian yang ketiga, nanti setelah Anda mendapatkan video, Anda mendapatkan PDF-nya, pengajar nanti akan mengupload yang namanya kuis. Nah, kuis ini harus Anda kerjakan. Memang sih tidak ada penalti kalau Anda nggak mengerjakan. Tapi di kuis ini nanti dengan mengerjakan kuis Anda akan terbiasa dengan pola soal di TOEFL. Sehingga manfaatnya sangat bagus sekali agar Anda terbiasa dengan tes TOEFL. Nah, kuis ini bisa Anda kerjakan berulang-ulang. Nah, saran saya, kuis ini dikerjakan berulang hingga mendapatkan skor sempurna. Ya, jadi jika Anda misal kuis kemudian Anda kerjakan skornya 60, coba dipahami, dibaca pembahasannya. Habis itu kuis lagi, ambil kuis lagi, misal di kuis kedua Anda mendapatkan 80, ulangi lagi sampai Anda nanti mendapatkan 100. Jadi nanti saya sarankan semuanya teman-teman untuk mengerjakan kuis hingga mendapatkan skor sempurna 100. Oke. Kemudian berikutnya, saya juga menyarankan nanti Anda mendownload aplikasi-aplikasi yang habis ini akan saya berikan. Nah, habis ini kita akan praktek website untuk listening, kemudian untuk aplikasi nanti linknya akan dibagikan oleh pengajar di kelas ya. Sekali lagi untuk website pembelajaran untuk yang listening habis ini kita praktekkan, tapi untuk yang
aplikasi, ini nanti linknya akan dibagikan pengajar di kelas. Oke ya. Kemudian yang terakhir, saat tes nanti pastikan kondisi Anda kondisi fit. Jadi jangan sakit, kemudian Anda harus fokus. Misal besoknya ada ujian, misal ujian skripsi, jangan tes hari ini karena nanti Anda pasti nggak akan fokus. Jadi pastikan kondisi Anda fit dan fokus. Kemudian berikutnya sekarang kita akan praktek untuk latihan aplikasi, untuk latihan website, untuk latihan listening ya. Oke. Sekarang kita lihat yang listening. Ini saya akan bagikan ya, ini. Baik. Sudah muncul teman-teman? Gambarnya cowok. Gambarnya cowok sudah muncul websitenya? Sudah, oke, good. Ya. Nah, nanti teman-teman klik yang namanya ini ya, yang namanya eslminlab.com. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman silakan klik itu, ketik itu, kemudian ini cara belajarnya untuk yang listening. Jadi teman-teman nanti listening kita ajari strateginya juga, tapi saya minta setiap hari Anda latihan listening. Karena listeningnya ini seperti games. Nah, seperti ini ya munculnya. Nah, ini nanti Anda bisa akses dari HP bisa, dari tablet bisa, dari laptop, komputer, semuanya bisa. Nah, ini ya, ini ada 3, ada easy, ada intermediate, sama ada difficult. Nah, saran saya Anda mengambil yang easy dulu. Misal kita lihat yang easy. Coba sebentar ya. Oke, saya sudah share ya. Oke. Nah, misal kita lihat yang easy ya. Easy kita lihat view quizzes. Oke. Oke, bagi teman-teman yang mau sholat, silahkan sholat ya. Oke, view quizzes kita klik. Ya, nah nanti seperti ini teman-teman. Nah, isi. Nah, di sini teman-teman, nanti Anda akan melihat ada banyak sekali judul. Ada a day at school, a fun day, acting school, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita klik ya. Kita klik salah satu yaitu a day at school. Nah, ini ya. A day at school nanti seperti ini teman-teman. Nah, nanti ya ada listening seperti ini, kemudian nanti akan ada soal-soal seperti ini. Nah, misal ini ya, misal ini ada 5 soal. Coba kita putar ya, coba kita putar. Nanti diklik di sini ya. Hello, today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now, Joshua, what time do you go to school? 8 o'clock. 8 o'clock. And do you go by yourself or on a school bus? Oke, itu contohnya ya. Nanti lebih jelasnya nanti Anda praktekkan sendiri. Nah, ini misal nomor 1 saya menjawab A, ya. Nomor 2 saya menjawab A, nomor 3 saya menjawab A, nomor 4 saya menjawab A, nomor 5 saya menjawab A. Nah, langsung muncul. Apakah jawaban saya benar atau salah? Nah, jika merah berarti salah. Mana yang benar? Yang hijau. Nah, apa alasannya? Di sini alasannya dituliskan. Nah, yang hijau berarti benar. Yang hijau benar, yang merah salah. Merah salah. Nah, ini nanti Anda bisa jadikan latihan. Nah, di sini saya ternyata mendapatkan nilai 2 dari 5. Jadi dari 5 soal, saya hanya benar 2. Oke, saya penasaran nih sama skripnya. Nanti Anda bisa lihat skripnya di sini. Jadi ini sangat lengkap sekali, mulai dari isi, medium sama difficult. Oke. Nah, ini balik lagi ya teman-teman, judulnya banyak banget. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada intermediate, ada difficult. Nah, ini teman-teman bisa akses kapanpun. Nanti setelah selesai kursus, ini tetap bisa Anda pergunakan. Jadi ini abadi, tidak ada batas. Anda nanti setelah selesai kursus ini, Anda bisa pakai ini setiap hari. Dan ini free, tidak ada tambahan apapun. Oke. Ya. Nah, ini nanti ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini ada PowerPoint-nya, ada rekamannya, nanti akan saya berikan semuanya di grup.
Oke, sekarang kita kembali lagi. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita kembali ke PowerPoint. PowerPoint, yes. Oke ya. Nah, listening sudah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ya. Nah, aplikasi untuk structure sama reading nanti akan diberikan linknya oleh pengajar di kelas. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir, untuk aplikasi structure sama reading nanti akan diberikan di kelas. Kemudian untuk aplikasi structure sama reading nanti kerjakan latihan soalnya juga setiap hari. Jadi selain kuis dari kami, latihan juga di aplikasi, nanti hasilnya akan luar biasa. Karena ini pengalaman dari kami. Oke, next sekarang. Nah, ini adalah salah satu siswa kami ya. Ini bulan apa ini? Ini bulan Juli ya. Dia mendapatkan skor 617. 617. Nah, sekedar informasi kami juga mengadakan tes TOEFL ITP online. Jadi nanti teman-teman kalau di akhir program ingin yang versi tes TOEFL-nya mau versi yang ITP, nanti bisa ikut yang versi ITP. Nanti informasi ITP akan kami bagikan di kelas. Nah, teman-teman, ini minggu lalu tanggal 5 ini ada peserta online kami juga yang ternyata skornya bukan saja 617 tapi dia mencatat rekor 663. Ini di TOEFL ITP. Jadi skornya 663. Ini kira-kira itu salahnya kalau nggak salah 3 soal dari 140. Dia mendapatkan skor sempurna di listening sama di reading. Di structure-nya kalau nggak salah 3 kalau nggak salah 3 apa 2. Ya, jadi skornya hampir sempurna. Nah, ini juga ini ada peserta juga ini mendapatkan skor 600 TOEFL ITP dan ini juga sama. Ini adalah siswa kami yang kelas online. Jadi apa pesan yang mau saya sampaikan? Anda meskipun kursus hanya 12 hari di sini, jika Anda mau fokus, mau berusaha keras, maka saya yakin Anda bisa meraih skor yang tinggi. Oleh karena itu, saya minta ayo semuanya kita bulatkan tekad, 12 hari ini kita fokus, 12 hari ini kita kerjakan semua kuis, meskipun Anda sibuk, sisihkan waktu, ya dari 24 jam, sisihkan waktu 1 jam aja untuk belajar, untuk tanya jawab, sama untuk mengerjakan kuis-kuis yang kami berikan. Kami yakin insya Allah dengan pola seperti itu Anda nanti akan mendapatkan skor yang maksimal di TOEFL. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana Anda belajar? Nah, ini perlu saya sampaikan supaya nanti tidak ada pertanyaan bagaimana dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita Oke, ini ada pertanyaan dari Dokter Putu. Bertanya kalau listening cukup pilih isi aja ya. Oke, jadi Anda boleh pilih isi, boleh pilih medium, boleh pilih yang difficult. Tergantung kemampuan Anda. Jadi kalau masih basic, coba yang isi dulu. Tapi kalau isi dirasa gampang ini masuk ke medium. Tapi kalau medium masih terlalu gampang, masuk lagi ke difficult. Oke, kapan kita perlu naik ke difficult kalau sekiranya Anda sudah let's say benar sudah dari 5 itu benar 4. Salah satu ya, nanti Anda silakan naik level berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas yang namanya bagaimana Anda belajar. Ya. Anda nanti akan belajar melalui video materi ya. Ya, jadi nanti akan melalui video materi di website masing-masing sesuai hari itu day 1, day 2. Berarti besok kita masuk day 1. Nah, ini biar Anda jelas ya, saya akan tampilkan contohnya. Oke. Saya akan tampilkan contohnya, tunggu sebentar ya. Coba bla 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 bla. Yes. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar ya, saya bukakan dulu. Yes, oke, ya ini ya, oke.
Coba saya share dulu ya. Saya share dulu. Habis ini saya akan jelaskan mana-mana. Ini ya, oke. Ya, nah nanti teman-teman tampilannya kayak gini. Di website nanti tampilannya kayak gini. TOEFL preparation, nanti ada day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya day 1. Jadi hari ini Anda boleh nonton yang namanya TOEFL Introduction. Nah, besok kita mulai day 1. Day 1 itu apa isinya? Kita lihat, kita klik kayak gini. Klik. Nah, ini ada subject verb agreement, what is verb, kemudian ada apositif sama ada participle. Nah, ini nanti kalau sudah Anda buka, Anda tinggal klik aja. Misal materinya adalah subject verb agreement. Coba kita klik subject verb agreement. Nah, nanti munculnya kayak gini teman-teman. Munculnya kayak gini, Anda klik. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi videonya adalah listening, videonya kayak gini ya. benda, Oke. verbnya adalah Ya, videonya kayak gini. sama ada pas. Nah, nanti ini Untuk yang bisa present kita Anda menggunakan download. MSR, Nah, gimana caranya yang past kita download? menggunakan Oke. buzzword. Contoh Downloadnya gampangnya nanti di gini. sini teman-teman ya. Misal saya tanya, what are you? Apa sekarang pekerjaanmu? Oke. Kemudian saya menjawab, I am a student. Saya saat ini adalah mahasiswa. Nah, Berarti sekarang nanti saya adalah Anda mahasiswa. klik di sini. Tapi kalau saya tanya, Sorry. Ini punya ini anunya apa tampilannya admin ya. Jadi kalau admin tidak bisa mendownload, nanti Anda download langsung di ininya, nanti ada tombol di sini, ada tombol download di atas. Itu nanti ada tanda panah, nanti di situ download, Anda bisa download di situ ya. Tampilannya seperti itu kira-kira. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat besoknya day 2. Day 2 nanti kita klik lagi. Nah, kayak gini. Day 3 kita klik lagi. Ini dan seterusnya nanti akan seperti itu ya. Jadi sekali lagi model belajarnya seperti itu. Pagi Anda akan mendapatkan yang namanya reminder dari pengajar, kemudian nanti Anda akan diminta untuk membuka video di day 1, day 2, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah pengajar memberikan reminder pagi ya, nanti pengajar akan mengupload kuis. Nah, kuisnya nanti berupa link di Google Form. Nah, nanti link ini Anda akses jika Anda luang. Jadi kalau misal pagi Anda luang, ya sudah langsung pagi itu dikerjakan. Sampai Anda mendapatkan skor 100. Kemudian setelah mengerjakan kuis, nanti di Google Form itu akan ada pembahasan soalnya. Nah, jika pembahasan soalnya itu dirasa membingungkan, maka tugas Anda adalah screenshot ya. Screenshot, kemudian setelah screenshot Anda kirim ke grup untuk ditanyakan ke pengajar, ini penjelasannya apa? Penjelasan lebih lanjutnya. Ya. Jadi sekali lagi, jika Anda tidak paham, Anda wajib tanya. Karena Anda sudah bayar, pastikan investasi yang Anda berikan ini memberikan dampak yang maksimal. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan, segera tanyakan. Ya. Nah, sekarang untuk sebentar ini. Oke, yes. Oke. Baik, ini live teaching-nya ya. Coba sebentar saya perbaiki dulu ini untuk live teaching-nya. Sorry. Sebentar ya, mohon ditunggu dulu. Oke. Ya. 12. Oke. Ini 12, 14, 16, 18. Ya, 20. Oke, berarti ini 20. Ya. Oke. Mana tadi welcoming meet? Yes. Ya. Nah, ini berkaitan dengan live teaching teman-teman. Jadi seperti kita ketahui kelas kita ini ada dua. Yang pertama adalah kelas yang apa namanya itu? Yang reguler sama kelas yang plus ya. Jadi kalau reguler teman-teman, sebentar ini saya tanya dulu. Oke. Jadi yang reguler nanti ada 1 kali live teaching. Ini saya harinya
kurang tahu persis apa hari Senin. Yang jelas nanti untuk live teaching yang teman-teman yang reguler nanti tanggal 20 Oktober. Kemudian teman-teman yang kelas plus, live teachingnya ada 5 kali. Apa itu? Besok ya. Jadi hari ini tanggal 11, besok tanggal 12, tanggal 14, tanggal 16, tanggal 18, tanggal 20. Jadi selang 1 hari. Nah, untuk live teachingnya nanti ada 2 kali. Jam 6 atau setengah 8. Masing-masing nanti 60 menit. Sekitaran 60 menit ya. Bisa lebih. 60 menit. Nah, nanti maksudnya apa? Yang jam 6, yang jam 6 mau ikut jam 6 silahkan, mau ikut jam setengah 8 silahkan. Materinya nanti sama. Jadi ini adalah pilihan. Anda bisa live teaching jam 6 atau live teaching jam setengah 8. Nah, jika Anda tidak bisa ikut, maka oh ya, Oktober ya. Ini Oktober ya, sorry. Ini Oktober semua. Oktober ya. Oktober semuanya ya. Nah, nanti jika Anda tidak bisa ikut, nanti ada versi rekamannya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Palevi. Jadi online-nya cuma hari ini aja. Untuk live teaching-nya itu yang reguler nanti tanggal 20. Kalau yang plus nanti mulai besok ada live teaching. Kemudian dari Kak Ganjar untuk di dashboard pilih all course atau yang mana. Nah, itu nanti pilih yang ini yang TOEFL preparation ya, yang TOEFL preparation. Jangan pilih yang lain karena yang lainnya berbayar. Jadi yang saya buka karena ini kelas TOEFL itu nanti Anda saya berikan akses yang TOEFL ya. Nah, kemudian cara paling gampang adalah klik saja link yang dibagikan oleh pengajar di kelas. Kemudian untuk jamnya boleh setelah maghrib. Nah, makanya jamnya ini saya bagi 2 ya. Jam 6 sama jam setengah 8. Jadi Anda boleh pilih jam 6, boleh pilih setengah 8 juga boleh. Jadi misal jam 6 dirasa masih berbenturan dengan sholatnya, maka nanti bisa ikut jam setengah 8. Kalau misal dirasa setengah 8 terlalu malam, bisa ikut yang jam 6. Jadi ini fleksibel, Anda boleh pilih jam 6, boleh pilih jam setengah 8. Oke, next sekarang ini untuk live teachingnya ya. Jadi sekali lagi live teaching untuk reguler nanti 1 kali tanggal 20 Oktober. Yang kelas plus nanti ada 5 kali. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kelas reguler, jika Anda ingin pindah ke kelas plus, nanti Anda silahkan menghubungi admin ya di nomor 081 555 90 10 40 yang nomor pendaftaran itu ya. Jadi teman-teman kelas reguler yang ingin pindah ke kelas plus tinggal menghubungi nomor admin di 081 555 90 10 40. Nanti biar diaturkan. Oke, sekali lagi teman-teman jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar ya. Untuk dari Kak Ulfa, untuk reguler gimana? Live teachingnya bisa dia sama. Jadi semua live teaching nanti ada versi rekamannya ya, Mbak. Jadi live teachingnya nanti bisa diakses kapanpun ya. Jadi kalau mau yang live silakan live. Kalau yang mau yang live, yang rekaman nanti ada versi rekamannya juga. Boleh ikut dua-duanya juga boleh. Silakan ya. Karena ini ilmu. Oke. Boleh juga ya. Oke, teman-teman. Ini saya buka sesi tanya jawab. Ini voice-nya saya matikan dulu karena di depan rumah saya ada masjid. Ini sekarang waktunya adzan sholat Isya. Jadi saya minta izin 3 menit saja ya. 3 menit. Nah, sambil nunggu adzan selesai, silakan teman-teman tuliskan pertanyaan di kolom komentar.
Baik teman-teman, oke. Yes, oke ya teman-teman. Ya ini saya bahas beberapa pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan materi nggak mengerti, kirim screenshotnya kemana? Ke grup ya. Ke grup kapanpun bisa. Jadi Anda bisa kirim 24 jam ya. Misal jam 12 malam belajar, bingung, screenshot kirim ke grup ya. Jadi 24 jam. Oke. Baik, untuk informasi TOEFL ATP nanti saya bagikan di kelas ya teman-teman. Kemudian untuk S2 tergantung universitasnya, ada yang mau dari luar, ada yang tidak, ada yang hanya memperbolehkan ITP. Jadi nanti pastikan dulu dikonfirmasi ke pihak universitas. Nanti saya nggak berani bilang pasti boleh, tapi tergantung. Kenapa? Karena setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oke, untuk rekaman nanti saya bagikan di grup ya. Jadi nanti kami berikan link YouTube-nya. Habis ini saya upload di YouTube. Nanti teman-teman silahkan ini ya, apa namanya, subscribe YouTube-nya Royal English. Oke, dari Mas Fahri dari Mas Eko. Masa berlaku TOEFL ATP berapa? 2 tahun ya. Kemudian hasil tes ulang apakah ada tes ulang? Oke. Yang di bawah 500 nanti masuk grup remedi. Saya berikan materi tambahan plus saya berikan tes ulang. Dan itu free, tidak ada biaya tambahan. Tapi saya tidak menyarankan Anda masuk grup remedi ya. Saya doakan semuanya tidak ada yang masuk remedi. Saya doakan semuanya langsung di atas 500. Oke teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kita akan membahas materinya. Oke. Yes, ini sudah. Ini sekarang kita masuk ke TOEFL, TOEIC, sama IELTS. Nah, banyak dari teman-teman tanya, what is the differences? What is the difference between TOEFL, TOEIC, and IELTS? Oke, TOEFL ini teman-teman, jadi TOEFL ini digunakan untuk studi kerja dan beasiswa. Ini saya tambah ya, beasiswa. Beasiswanya apa? Banyak. LPDP sekarang mintanya TOEFL ya. Kemudian AAS, Australian Award Scholarship, mintanya juga TOEFL. Kemudian NESO juga mintanya TOEFL ya. Jadi nanti banyak sekali beasiswa yang meminta TOEFL. Kemudian untuk TOEIC digunakan untuk aplikasi beasiswa dan kerja. Nah, kerja di TOEIC ini biasanya untuk penerbangan, contohnya apa? Pilot, pramugari dan lain sebagainya. Kalau IELTS digunakan untuk studi ya, kerja dan beasiswa. Ya, ini saya tambahi beasiswa. Nah, apa contohnya? LPDP itu meminta IELTS ini. Oke, ada pertanyaan, kalau di atas 500 tapi masih di bawah nama boleh ikut tidak boleh ikut remedi, tapi jika Anda ingin tes nanti bisa menghubungi adminnya. Oke, bisa ya Mas Daniel? Oke, bisa. Cetak bayar berapa? Untuk yang sertifikat cetak bayarnya cukup nambah 15.000 saja ya teman-teman. Itu di luar ongkos kirim ya. Oke, silakan pertanyaan-pertanyaan yang lain sambil saya menjelaskan materinya. Berlaku 2 tahun ya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengetahui kita reguler atau plus. Nah, teman-teman, coba lihat di WA. Grup teman-teman itu masuknya grup apa? Nanti kalau plus tulisannya TOEFL plus. Kalau reguler berarti TOEFL reguler, bedanya itu. Jadi nanti kalau Anda masuk reguler mau mau ikut yang plus, nanti Anda tinggal menghubungi adminnya. Kemudian sertifikat berlaku berapa lama tadi sudah ya 2 tahun. Apakah sertifikat termasuk IELTS? Di sini TOEFL ya, Kak Dian ya. Ini adalah TOEFL. Kita tidak ada yang sertifikat IELTS-nya kecuali Anda nanti ikut yang IELTS. Oke, ya. Nanti ini saya jelaskan ya. Oke. What is actually TOEFL? TOEFL is Test of English as a Foreign Language. Jadi tes ini digunakan untuk orang yang bahasa Inggris bukan bahasa ibunya, dia adalah bahasa asing. Maka seperti kita, TOEFL itu sangat cocok. Kemudian tes TOEFL ini ada 2, ada yang berupa paper, kertas, ada yang berupa internet atau TOEFL IBT. Nah, paper nanti dibagi lagi jadi 2. Yang pertama adalah TOEFL ITP yang logonya ETS kayak yang tadi. Yang kedua adalah TOEFL Equivalent. Nah, TOEFL ITP nanti kalau tes di Royal English biayanya 525.000. Ini tesnya online, Anda bisa tes dimanapun ya, di seluruh dunia bisa.
Kemudian yang kedua TOEFL equivalent dikeluarkan oleh lembaga kursus terdaftar seperti Royal English, kemudian oleh universitas. Jadi kalau kampus Anda mengeluarkan TOEFL, berarti itu adalah TOEFL equivalent atau TOEFL prediction. Bedanya itu. Kalau TOEFL IBT, Internet Based TOEFL, itu 100% beda dengan TOEFL yang paper. Ya, oke. Boleh ya dari Mbak Christine, boleh mengikuti kelas IELTS. Kita ada kelas IELTS nanti tanggal 20 ya. Tanggal 20 mulai kelas IELTS. Untuk akses materi pembelajaran website akan fleksibel ya, sebisanya Anda. Oke. Yes, oke. Bedanya beda banget ya, beda banget. Kalau IBT itu tesnya tes saja ya, bayarnya 3 juta. Jadi saya tidak menyarankan Anda tes IBT jika tidak ada keperluan untuk mendaftar ke luar negeri. Kemudian oke, ini ya. Ini pertanyaan dari Kak Teti tadi sudah saya jawab ya di sini TOEFL paper sama TOEFL internet. Kalau yang paper ada ITP sama TOEFL equivalent. Oke, sekarang yang kedua. Nah, TOEFL PBT ya atau yang paper ya. Yang apa? Yang barusan tadi saya jelaskan ya. Oke. Nah, TOEFL PBT atau paper. Ya, coba ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini pertanyaan yang yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Jadi teman-teman, kalau Anda menanyakan apakah TOEFL Royal English bisa dipakai di kampus atau tidak, nah itu nanti Anda harus konfirmasi ke pihak kampus. Apakah dia mau TOEFL dari luar kampus? Kalau harus dari dalam kampus, ya Anda harus tes di dalam kampus tersebut. Tapi polanya sama kok tesnya. Tapi kalau dia oke, boleh dari luar, itu nanti juga bisa menggunakan dari Royal English. Oke. TOEFL bisa dipakai untuk beasiswa luar negeri, Kak. Bisa, itu untuk AAS, Australian Award Scholarship, itu bisa menggunakan TOEFL ITP. Nah, untuk TOEFL PBT atau yang paper atau yang ITP ya, itu nanti listeningnya ada 50. Structure-nya ada 40, reading-nya ada 50. Total tesnya ada 2 jam, skornya maksimal 677 ya. Yes, dari Mbak Sabrina untuk tes yang TOEFL ITP beda sertifikatnya. Tes TOEFL ITP nanti kayak gini sertifikatnya. Mana tadi? Nah, kayak gini. Jadi ada logonya ETS ya. Tapi kalau yang dari kami nanti logonya adalah Royal English ya. Ini namanya TOEFL ITP. Kalau TOEFL di kami nanti adalah TOEFL yang equivalent atau yang prediction. Oke, sekarang what is TOEFL sudah, TOEFL PBT ya. Ini 677. Nanti untuk contoh sertifikat nanti di kelas ya. Di kelas nanti kami berikan. Ya. Ya, nanti di kelas nanti akan kami berikan contoh sertifikat yang TOEFL yang ekuivalennya. Oke. Nah, teman-teman untuk yang listening, ya, jadi kita kan tadi mengadakan ini karena kita ingin mendapatkan skor minimal 500. Nah, sekarang pertanyaannya, ITP bisa kapan saja ya? Nanti kami akan adakan setiap hari Senin. Jadi di listening, target kita kan nanti mendapatkan skor 500. Nah, listening itu nanti ada 50 soal ya. 50 soal dibagi 3, yang pertama adalah part A, part B, sama part C. Nah, part A nanti ada 30 soal. Part B ada 8 soal, part C ada 12 soal. Totalnya 50. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa saya harus benar jika ingin mendapatkan skor 500? Jika Anda ingin mendapatkan skor 500, maka Anda harus benar minimal 29 soal. Dari 50, itu harus benar minimal 29. Caranya gimana strateginya? Strateginya gini. Di part A, nanti kan ada 30 soal. Anda wajib benar minimal 20 soal. Karena dia paling gampang. Kemudian part B, 8 soal. Karena lebih sulit, kita targetkan 4. Kemudian part C, karena dia lebih sulit juga, maka kita targetkan benar 5. Maka nanti Anda akan benar 29, skornya sudah 500. Nah, misal kalau Anda berhasil benar 40, maka nanti skor Anda lebih tinggi lagi. Nah, itu nanti skor yang listening bisa membantu skor structure atau reading jika kurang. Jadi kalau sistemnya adalah semua skor dibagi 1 dibagi lagi menjadi 3 ya. Jadi
gabung jadi satu, kemudian dibagi jadi 3, sehingga nanti menjadi skor rata-rata. Yang kedua adalah structure sama written expression. Nah, structure sama written expression nanti ada 40 soal. Nah, 40 soal ini Anda harus benar minimal 26 soal. Nah, soalnya kayak gini tipenya incomplete sentence atau kalimat yang tidak lengkap, kemudian error recognition atau mengenali kesalahan. Nah, gimana contohnya? Contohnya kayak gini. Si bla 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 my friend. Nah, di sini si subjek ya. Berarti kurang verb. Mana verbnya? Is. She is my friend. Nah, ini adalah incomplete sentence. Kemudian yang kedua, error recognition atau mengenali kesalahan. Contohnya ini, the hotel are located on Surabaya Street. Nah, di sini ada yang namanya hotel. Hotelnya ini tunggal apa jamak? Tunggal. Are ini jamak, berarti are ini salah, harusnya is. Maka yang B ini salah, dia masuk ke error recognition. Nah, sekali lagi untuk structure, nanti Anda harus benar minimal 26 untuk mendapatkan skor 500. Nah, sekarang reading. Reading nanti ada 50 soal. Nah, 50 soal reading ini nanti Anda harus benar minimal 33. Nah, satu bacaan nanti untuk 10 pertanyaan. Nah, reading itu nanti menanyakan main idea, what is the main idea, what is the outer purpose, what is the topic of the paragraph, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan sama vocabulary. Jadi ini adalah common question untuk yang reading. Sekali lagi, reading nanti Anda harus benar minimal 33 untuk mendapatkan skor 500. Bagaimana strateginya? Strateginya nanti akan saya bagikan di video materi. Oke. Nah, ini adalah FAQ atau frequently asked question, pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, sekarang apa perbedaan TOEFL ITP sama ekuivalennya? TOEFL ITP nanti ada logonya ETS, kayak yang tadi ya. Kemudian kalau TOEFL ekuivalen nanti logonya adalah logo lembaga kursus seperti Royal English ya, atau logonya universitas. Jadi kalau kampus Anda punya TOEFL dari universitas masuknya ke TOEFL ekuivalen. Kalau ITP nanti logonya ETS. Jadi ekuivalen ini bahasa lainnya adalah TOEFL prediksi. Apa di pelatihan ini kita mendapat sertifikat TOEFL ITP? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Kalau Anda menghendaki TOEFL ITP, nanti ada biaya tes sebesar Rp525.000. Jadi sekali lagi, jika Anda menginginkan tes TOEFL ITP, nanti biayanya Rp525.000. Oke. Sama ya, pokoknya TOEFL kampus itu TOEFL ekuivalen. Ya, mau kampus apapun TOEFL ekuivalen. Kalau yang ITP itu nanti ada logonya ETS. Nah, TOEFL ITP nanti juga ada di kampus, tapi nanti biayanya juga sama, sekitar 525 sampai 600.000. Kemudian pertanyaannya, saya harus ambil ITP atau cukup ekuivalen? Nah, ini tergantung Anda, ya. Kalau Anda satu beasiswa, nah, kedua PPDS, teman-teman dokter, ya, yang mau PPDS. Yang ketiga, teman-teman dosen yang mau sertifikasi dosen. Ini nanti harus ambil TOEFL ITP, ya, ITP. Tapi sekali lagi coba dikonfirmasi yang PPDS ya, yang PPDS nanti dikonfirmasi ke kampus. Sepertinya Universitas Brawijaya itu cukup TOEFL ekuivalen. Sepertinya, tapi saya kurang tahu validnya. Jadi silakan tanyakan ke panitia. Ada pertanyaan, apakah yes TOEFL ITP sama ekuivalen itu berbeda? Soalnya mirip ya. Ini saya ceritakan peserta yang mendapatkan skor TOEFL 663 di ITB itu tes di kami skornya 667. Jadi beda 4 poin. Tapi sekali lagi itu tidak bisa dijadikan ukuran karena performance orang berbeda saat tes. Ada kalanya karena tesnya online, internetnya hilang, kemudian laptopnya hang, kemudian dia sakit. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap performance-nya. Oke. Kemudian coba saya jawab dulu ya. Oke, ya.
Apa? Oke, dari Mbak Anggun, kita bisa tes TOEFL ITP online ya Mbak ya, setiap Senin online. Kemudian dari Dokter Putu, kalau ya benar berarti PPDS ITP ya Pak. Dikonfirmasi ya, karena saya kemarin juga mendapat, jadi gini teman-teman dokter, kita sebulan itu bisa mendapatkan peserta dari teman-teman dokter itu ada sekitar hampir 500, 400-500 dokter yang belajar di kami setiap bulan. Nah, itu kemarin ada yang konfirmasi ke saya katanya TOEFL-nya Royal English bisa digunakan untuk PPDS UI. Tapi ada yang mengatakan harus TOEFL ITP. Nah, itu sekali lagi coba Anda konfirmasi ke pihak panitia langsung apakah boleh dari luar ataukah harus dari ITP ya. Kemudian untuk melamar kerja jenis yang mana? Untuk yang dari Mbak Dia ya, untuk yang TOEFL equivalent nanti bisa untuk melamar kerja ya. Jadi kayak BUMN bisa menggunakan TOEFL dari kami. Kemudian dari Mas Fahri, ITP online juga. ITP di kami semua online, tidak ada yang ITP offline. Cukup equivalent saja ya. Berarti untuk mendaftar S2, nah S2 itu tergantung dari universitasnya ya. Kemudian S2, oke ya. Oke, yes. Oke, terima kasih. Offline. Kalau offline-nya nggak ada ya. Kita tesnya online karena kondisinya seperti ini. Oke, dari Dr. Gugun, sir, untuk UGM kebetulan menggunakan TOEFL ASEP dan apakah masuk? Yes, UGM dok ya, itu bisa pakai ASEP, bisa pakai PLTI, bisa pakai ITP. Jadi 3 ya, UGM bisa pakai 3. BUMN pakai ekuivalen. Untuk ITP sertifikat yang PDF yang unofficial itu keluar langsung. Tapi untuk yang sertifikatnya nanti 14 hari. Untuk USU saya kurang tahu. Untuk kampus silahkan konfirmasi ke kampusnya ya. Yang saya tahu kemarin cuma UGM aja. Andiri, yes. Oke, nah ini sudah ada jawaban dari Mas Ganjar. Untuk Surakarta gimana, Mister? Saya kurang tahu kalau Surakarta. Apakah ada remedi? ITP tidak ada remedi ya. ITP tidak ada remedi, jadi sekali Anda tes, itu sekali Anda bayar. Oke, saya lanjutkan ya. Sorry. Apakah saya nanti mendapatkan e-certificate atau H certificate? Nomor 4 ya, sekarang saya jawab. Apakah saya mendapat e-certificate atau H certificate? Di akhir nanti Anda mendapatkan e-certificate. Jika Anda mau mendapatkan yang versi cetak, ini cukup membayar Rp15.000 saja ya. Tapi belum termasuk ongkir ya. Jadi ongkir nanti menyesuaikan. Kemudian apa bisa TOEFL equivalent dari Royal English digunakan untuk kerja? Bisa. Untuk wisuda sama lanjut studi di kampus, ini tergantung kampusnya. Jadi cara paling gampang konfirmasi ke kampus, biasanya kampus itu kayak gini. Kampus itu ada yang mau dari luar. Kalau mau dari luar berarti dari kami bisa. Tapi ada juga kampus yang hanya menerima dari internal kampus. Misal kampus A, dia mengadakan tes TOEFL sendiri, dia mewajibkan semua mahasiswa yang mau kuliah di situ harus tes TOEFL di internal kampus, itu ada. Jadi sekali lagi untuk yang mau wisuda, mau lanjut studi, tolong tanyakan di kampus tujuan Anda ya. Karena kita tidak bisa mengeneralisir, ada yang mau, ada yang tidak mau. Jadi harus dikonfirmasi dulu ke mana? Ke kampusnya. Oke. Yes. Oke, coba saya tanya, saya bahas lagi. S2 ITB bisa pakai ITP minimal 475. Oke, good. Sama, semua sertifikat TOEFL, equivalent, ITP, IBT, IELTS 2 tahun. Apakah sama soal? Beda ya. ITP sama IBT totally different. Sangat beda ya. Sangat beda. Kalau bimbingan ITP ada nanti insya Allah mungkin tanggal 1 November nanti akan kita publish yang persiapan ITP yang lebih detail. Dari Kak Teti, TOEFL ASEP sama PLTI. ASEP itu TOEFL prediksi, TOEFL equivalennya UGM. Kalau PLTI itu TOEFL equivalennya dari Dinas Pendidikan, Dikti. Orang membuka jasa penerjemah tersumpah tidak? Tidak ya, Kak Divka ya. Mohon maaf kami tidak mau membuka jasa penerjemah tersumpah. Oke, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Saya berikan waktu 5 menit untuk pertanyaan. Habis ini kita mengadakan live mock test. Habis ini kita mengadakan live mock test. Oke. Yes, oke. Dari Kak Salwa.
teknis online itu gimana? Untuk yang dari Royal English nanti kita menggunakan Google Form. Kalau yang untuk dari mana? ITP nanti ada aplikasi khusus sendiri. Baik teman-teman, ini sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita coba live mock test ya. Live mock test, ini ada 3 pertanyaan. Ya, oke, silakan dipilih nomor 1, 2, dan 3. Kemudian jawab di kolom komentar. Sekali lagi nomor 1, 2, dan 3, kemudian jawab di kolom komentar. Ada ya, ada limit waktu ya. Jawabannya langsung 3 ya. Langsung nomor 1, 2, 3 ditulis. Nomor 1, 2, 3 ditulis. Sekali lagi teman-teman, jawabannya langsung ditulis nomor 1, 2, 3. Ya, nomor 1, 2, 3 langsung ditulis. Oke, ya. Yes, 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 yes. Oke, good, good. Ya. Oke, yes. Baik, semua sudah menjawab ya. Sekarang kita bahas teman-teman. Nomor 1, simple photographic lenses cannot. Nah, di sini ada namanya apa ini? Ini namanya modal. Nanti modal akan dibahas juga ya. Modal ini maka harus diikuti oleh verb 1, maka jawabannya form. Kenapa to form salah? To form itu boleh jika ada kata kerja di depannya, ya. Contohnya I want to form. Kemudian kalau yang be are salah karena dia menggunakan be to be are. Kemudian yang C salah karena verb ing. Berarti D. Nomor 2. Of all the factors affecting agriculture yields, weather is the one. One ini adalah noun, berarti setelah noun diikuti oleh adjective clause, maka jawabannya B. That influences. Nah, nomor 3, Beverly Hills, kemudian ada koma lagi, assume adalah verb, berarti subjeknya adalah Beverly Hills. Nah, antara 2 koma ini berarti diisi dengan apositif. Apa itu apositif? Apositif kita berikan materinya besok di Dewan. Jawabannya adalah yang D. Nah, oke, berarti jawabannya D, B, D. Ya, oke. Ada yang sebagian benar semua, ada yang salah satu, nggak apa-apa. Ini masalah masih pengenalan saja. Nah, nanti di materi-materi setiap hari kita akan membahas soal-soal seperti ini, termasuk juga listening, termasuk juga reading. Nah, kunci sukses pada pelatihan ini adalah diri Anda sendiri. Jika Anda menonton videonya, kemudian mau konsultasi, kerjakan kuisnya sampai 100, kemudian sering bertanya, tesnya kondisinya fit, saya yakin hasilnya akan signifikan. Tapi kalau Anda nggak pernah nonton videonya, nggak pernah ngerjakan kuisnya, tidak pernah konsultasi, tiba-tiba skornya 300, kemudian baru laporan skornya 300, itu yang sering terjadi adalah orang-orang yang masuk kelas remedi biasanya seperti itu. Jadi yang nggak pernah konsultasi, nggak pernah nonton materi, nggak pernah mengerjakan kuis, itu biasanya langsung masuk ke remedi. Maka teman-teman, Anda telah menginvestasikan uang Anda di Royal English, maka pastikan Anda mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kami. Oleh karena itu kami minta selama 12 hari ke depan, ayo kita niatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh supaya nanti Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk download video nanti silakan konsultasi juga dengan pengajar di kelas. Tapi yang jelas download video nanti ada tanda panahnya. Oke.
Kalau konsultasi di luar soal dan luar boleh ya. Dewan tidak sempat boleh dirapel ya. Oke, oke ya nanti silahkan silahkan dirapel. Oke, yang tidak bisa download nanti silahkan lihat konsultasi dengan pengajar di kelas. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan di Welcoming Meet ini. Kita berdoa semoga kita bisa mengawali semuanya ini dengan baik, kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pelatihan ini. Dan kita juga berdoa semoga kita semua diberi kesehatan, dan untuk teman-teman nakes, tenaga kesehatan, para dokter yang sekarang berjibaku melawan COVID-19 juga diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melanjutkan mimpi-mimpi kita yang mau beasiswa, yang mau kuliah lagi, yang mau kerja lagi. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Terima kasih, selamat semangat semuanya. See you tomorrow, besok akan live teaching bersama saya ya. Sekali lagi, bagi teman-teman kelas reguler yang mau pindah ke kelas plus, langsung konfirmasi di grup mau pindah ke kelas plus. Terima kasih, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.